Iya. pernah dengar Mhm. katanya orang yang di kuburan sekarang itu Mhm. mereka meminta-minta supaya untuk disegerakan kiamat. Iya. Itu betul nggak sih? Tapi tunggu dulu, Sat. Iya. Sebelum itu betul nggak, Sat, kalau orang yang di alam kubur itu, Sat, Mhm. itu alamnya berbeda dengan alam kita di dunia ini. Kemudian Mhm. siksa kubur itu ada nggak sih, Sat? Karena Iya. ada sebagian orang itu mengatakan siksa kubur itu nggak ada, Ustaz. Itu Iya. gimana, Sat? Jadi sebentar dulu tadi Oke, apa oke. itu? Pertama bahwa manusia ini kan memiliki beberapa fase dalam sejarah hidupnya. Begitu. Iya. Pertama disebut dengan alam ruh, Hmm. kemudian alam rohim yang kita sudah selesai di situ, kemudian sekarang alamud dunia. Ya kita sedang berada sekarang ini. Kemudian alamul barzakh. Barzakh itu artinya sebuah alam yang memisahkan antara dunia dan akhirat. Belum masuk ke akhirat. Ah, itu dia. Jadi semenjak dia meninggal dunia sampai nanti ditegakkan hari kiamat. Nah, hari kiamat tegak, manusia dibangkitkan dari kuburnya, di situ itulah disebut dengan alamul akhirah. Akhirat, dan pada akhirnya apakah berlabuh di jannah, apakah berlabuh di nar. Ah, kan begitu. Nah, alam orang yang meninggal itu disebut dengan alam barzakh. Dia sudah berpindah kepada alam barzakh. Alam barzakh itu artinya pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Ah, begitu. Dan di sana disebut oleh para ulama adalah al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan itu, alam barzakh itu merupakan tingkatan pertama menuju akhirat. Berarti sudah masuk ke alam akhirat, Sat, ya? Artinya sudah mulai ke situ di pintunya itu. Jadi tapi disebut dengan alam barzakh. Di situ ngapain, Sat? Jadi tentu mereka tergantung sesuai dengan pertanyaan tadi. Kalau mereka memang orang yang baik selama ini, ya tana'am, dia akan mendapatkan nikmat. Dan itu keyakinan kita sebagai seorang ahlu sunnah wal jamaah yang sejati, meyakini bahwa adanya adabul qabri wa na'imul qabri. Adanya adab kubur dan adanya nikmat kubur. Adab kubur kepada siapa? Kepada orang-orang kafirin, kepada orang-orang musyrikin, kepada orang-orang yang beriman juga, yang mereka ini selama ini melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Akan dibalas oleh Allah Azza wa Jalla dari situ. Nah, orang-orang yang beriman tentu akan merasakan kenikmatan. Ya, sebagai ibarat kita di sini DP-nya dulu lah, DP-nya begitu. Jadi angin surga sudah mulai ditiupkan dan sebagainya. Kenikmatan-kenikmatan tentu ada. Makanya orang-orang yang di kuburan di sana itu merasa nikmat. Dia merasa nikmat. Itu kalau mereka beriman. Iya, menikmat. Jadi nggak terasa gitu. Sama seperti kita menikmati sesuatu, udah 2 jam lewat, rasa-rasanya baru semenit gitu. Baru 2 jam, baru sejam gitu kan. Padahal udah 2 jam. Ah gitu, umpamanya kita pergi suatu tempat pantai gitu kan. Kita menyewa sebuah alat, sepeda bebek itu apa namanya? Sepeda air lah ya. Katanya 1 jam gitu kan. Nah, sementara kita bersama keluarga kita, sama anak-anak kita bercengkrama, saling bicara. Rupanya 2 jam gitu. Nah, baru kita kena denda umpamanya. Nggak terasa kan? Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang selama hidupnya beramal soleh, menegakkan perintah Allah, menjauhi larangannya, mereka akan tana'am fil qabri. Mereka akan merasa nikmat. Mereka akan diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa. Maka mereka nggak akan terasa. Ya, nggak terasa bahwa mereka sudah lama di kuburan sana. Maka sering saya sampaikan, kalau antum hari ini meninggal, kiamat 5 juta tahun lagi. Subhanallah. Kalau bukan kita mempersiapkan amal soleh, modal kita selama 5 juta tahun itu, bagaimana? Kalau kita diadab, subhanallah. Antum nggak usah lama-lama, masuk penjara saja mungkin kita merasa siksa kan. Padahal penjara berapa tahun lah. Kan begitu. Ini subhanallah. Makanya saya katakan, kalau hari ini kita meninggal tanpa persiapan amal soleh dan kiamat 5 juta tahun lagi mau jadi apa kita di kuburan sana? Na'udzubillah min dzalik. Bagaimanapun kita keadaan kita hidup di dunia ini, status sosial kita rendah, mungkin harta kita juga tidak banyak, jangan lupakan amal soleh. Jangan lupakan sholat, jangan lupakan kita untuk naik haji. Kalau kita punya haji, puasa Ramadan, melaksanakan kebaikan-kebaikan. Jangan pernah kita untuk patah semangat dan kita kendor dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin Ustaz bisa ngasih nasihat lah, Ustaz, supaya kita bisa istiqomah lagi lah, Ustaz, dalam beramal soleh. Dalam beramal, iya. Jadi begini. Pemahaman kita, pengetahuan kita tentang hari kiamat ini hendaknya menjadi satu pendorong, sebagai satu mesin pendorong bagi kita untuk semakin kita memperbaiki diri. Nah, tentu yang pertama kita jangan sampai kita pernah putus untuk tafakuh fiddin, untuk belajar agama ini.
Karena memang orang yang tidak mau belajar itu mencukupkan ilmunya yang sudah ada ini. Karena belajar itu tidak ada putus-putusnya memang. Ya, kita dari kecil sampai kita masuk ke liang kubur, belajar dan belajar dan belajar terus. Orang yang sudah berhenti dari belajarnya, ini ibaratkan handphone yang sudah penuh baterainya pertamanya, tapi karena nggak dicas-cas bagaimana coba? Lowbat kan. Akhirnya apa? Habis baterainya gitu. Jadi perlu dicas. Dicas bagaimana seorang mukmin, seorang yang beriman itu ya thalabul ilmi, duduk di majelis ilmu. Karena itulah obat syubhat itu. Itulah obat kita untuk selalu istiqamah dalam jalan Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak dengan itu kita akan lalai. Terlebih kita saat ini hidup di tengah-tengah zaman yang sangat rusak. Ya, berbagai fitnah yang banyak sekali. Yang kalau kita tidak bentengin diri kita dengan hal demikian, maka kita akan ikut. Maka kita akan terlena. Kita tidak bisa mewarnai orang dalam kebaikan, kita yang terwarnai. Begitu. Oleh karena itu memang tafaqquh fid din, thalabul ilmi terus, kemudian juga jangan pernah kita putus asa dalam setiap ibadah kita untuk kita memohon dan berdoa kepada Allah agar diberikan apa? Diberikan keistiqomahan dalam beramal, ya, diberikan kita kekuatan untuk beramal terus, dan sekaligus kita pastikan amalan kita selalu ikhlas kepada Allah dan mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntunan dan tata cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para ulama, at-tauhidu tauhidan. Tauhid itu ada dua katanya. Tauhidullah bil ikhlas, mentauhidkan Allah dengan cara ikhlas, wa tauhidun nabi bil mutaba'ah. Mentauhidkan Nabi bagaimana caranya? Dengan mutaba'ah. Artinya jalan kita dalam beribadah enggak ada jalan lain. Kita ikuti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran Ustaz, jazakallah khairan atas nasihatnya. Setidaknya anak sudah tercerahkan Ustaz. Tercerahkan khusus tadi masalah hari kiamat Ustaz. Iya. Syukran Ustaz. Afwan wa barakallahu. Jadi kita nggak berantem lagi deh ya. Ya, saya berharap saya kira ini cukup di sini. Dihentikan, dan kalau bisa antum menjadi menjadi pioner dalam hal ini. Dalam maksudnya adalah menyampaikan kepada yang lain, ini loh akidah Ahlussunnah wal Jamaah terkait dengan kiamat.